menjadikan perbedaan itu menjadi alat legitimasi bagi kita untuk memusuhi orang, Pak. Kalau perbedaannya dalam masalah prinsip, sepakat ya, kita kemudian harus sepakat. Contoh, ada orang mengkafirkan para sahabat Nabi. Oh, enggak boleh itu. Enggak boleh main-main. Antum di depan, saya di belakang, insya Allah akan dorong antum untuk berada di depan. Karena itu prinsip. Ada orang yang kemudian mengatakan, ayo kita kritik itu Al-Quran. Karena banyak Al-Quran yang tidak sesuai dengan konteks Nusantara. Halah Pak, tinggalin Pak orang semacam itu. Lebih baik makan mie ayam. Kalau semacam itu, ya itu masalah prinsip. Kalau dia mengatakan ada Nabi setelah Rasulullah SAW, tinggalin Pak. Lebih baik ke toilet Pak. Walaupun kemudian cuma membenarkan peci dan jilbab. Kenapa? Itu lebih baik, itu prinsip, tidak bisa kemudian ada perbedaan. Tapi kalau masalah-masalah yang sifatnya ada perbedaan para ulama, maka memahami perbedaan itu penting. Dan kita akan terangkan, kenapa kok para ulama bisa berbeda pendapat. Kita sudah letih Pak perbedaan para ulama itu. Saya ini hidup tahun 90-an Pak ketika SD. Bapak-bapak SMA, saya SD. Kita ini kan letih Pak lihat bagaimana perbedaan, maaf ya saya nyebutkan ormas, antara NU dan Muhammadiyah. Terus kayak gitu dulu. Ngeliatin orang itu, ngeliatin bagaimana cara ibadahnya. Ya enggak? Kalau kemudian mau imam, dilihat dulu imamnya. Baca bismillah keras atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini NU. Friend, CS sama saya. Kalau kemudian dia bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tidak kedengeran, wah ini MD. Kemudian kalau kunut, ini kemudian NU, bukan CS saya. Kalau dia tidak kunut, ini CS saya. Oh sampai kemudian kita itu sering nanya kok, ingat gak ketika waktu SD sering nanya temannya, kamu iftitahnya apa? Kabiro. Oh NU. Kalau kamu apa? Allahumma ba'id. MD. Sampai gitu Pak. Terus sampai kemudian kita kadang-kadang ngeliatin orang gitu ya, saya sampaikan itu, ngeliatin ustadz itu kadang-kadang ditunggu penutupnya apa. Kalau penutupnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nah itu NU. Tapi kalau ustadznya nutup wallahu a'lam bishawab, nah itu MD. Sampai ada ustadz yang tidak mau dikenal MD atau NU, digabung dua-duanya Pak. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nah, masyarakatnya bingung ini NU atau MD. Itu kan kayak gitu, ya atau tidak? Ya, memilih orang berdasarkan pilihan istihad ulama yang diambil sama dia, itu kan fatal Pak. Makanya sampai ada guyon itu di Jawa Timur itu. Ini muslimnya berapa persen? 80%. Yang 20% Muhammadiyah. Tuh kan? Seakan-akan kemudian yang 20% bukan muslim. Itu dulu Pak. Dan alhamdulillah kita hari ini mendapati saudara-saudara kita sudah mencair. Tapi ternyata muncul lagi gejala untuk kemudian semacam itu, walaupun casingnya itu beda, tapi mesinnya sama. Meributkan masalah persaudaraan. Turun nggak kemarin aksi bela Quran? Turun. Tidak satu golongan dan satu manhaj dengan saya. Turun enggak? Oh saya enggak turun. Ini saudara saya. Loh kayak gitu Pak. Padahal kemudian kita mendapati bahwasanya persoalan-persoalan di dalam agama kadang-kadang istihadnya itu banyak Pak. Makanya kalau Bapak membuka kitab Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa mauqifuna minhu, kita akan mendapati di situ diterangkan kenapa sih para ulama dulu berbeda pendapat. Ya iya, tapi walaupun mereka berbeda pendapat, sebelum saya sebutkan sebab-sebabnya mereka berbeda pendapat, Bapak tahu nggak? Kalaupun mereka berbeda pendapat itu mereka saling menghormati. Contoh, Imam Syafi'i ketika ditanya gimana orang yang meninggalkan sholat, beliau mengatakan azim, murtakibul kabirah. Kalau kemudian dia itu meninggalkan sholat itu karena dia malas, pelaku dosa besar. Kalau meninggalkannya karena juhud, menolak kewajiban, maka Imam Syafi'i mengatakan kafir. Itu Imam Syafi'i. Muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya, gimana orang yang meninggalkan sholat? Juhudan au kaslanan fahuwa kafir murtad antinillah. Siapapun yang meninggalkan sholat karena kemudian mengingkari kewajibannya, ataupun dia kemudian meninggalkan sholat karena malas, hukumnya sama. Dia kafir, telah keluar dari Islam. Beda atau tidak beda? Beda. Masalah prinsip atau tidak? Masalah penting Pak, ini masalah hukum sholat Pak.
Tapi perhatikan, Imam Syafi'i itu selalu berkata, tidak ada muridku yang kalian layak untuk mengambil ilmunya kecuali Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad berkata, 40 tahun saya selain mendoakan orang tuaku, selalu saya sampaikan tentang Muhammad bin Idris, bagian dari doaku ketika meminta kepada Allah. Itu Pak, itu para ulama. Makanya sampai dikatakan al barakatu ma'al akabir, berkah itu sama orang yang besar ilmunya Pak. Makanya saya pernah mendapati satu riwayat, Imam Malik itu beda dengan Imam Syafi'i Pak dalam satu hal. Bagaimana cara mereka menyelesaikan itu luar biasa indah. Saat itu mereka itu ngomong tentang masalah rezeki. Imam Malik itu mengatakan rezeki itu memang harus diusahakan, baru nanti kita dapat rezeki. Tapi ada rezeki yang tidak perlu kamu mengusahakan, kalau memang sudah takdirnya itu akan datang, walaupun kamu tidak melakukan apa-apa. Kata Imam Syafi'i. Imam siapa? Itu Imam Malik, afan. Imam Syafi'i mengatakan sebaliknya dari apa yang disampaikan gurunya, yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan enggak, semua rezeki itu harus diusahakan baru dapat. Imam Malik mengatakan memang harus diusahakan, tapi ada pos-pos sedikit dari rezeki yang kita tidak berusaha pun tetap akan mendapatkan. So, saya mau menyampaikan dalil. Ketika menyampaikan dalil tidak ketemu. Imam Syafi'i tetap dengan pendapatnya, Imam Malik tetap dalam pendapatnya, tapi tidak menyesatkan. Tidak dikatakan Syafi'i kamu itu menyelisih sunnah. Enggak. Imam Syafi'i ketika pembicaraannya tidak ketemu, Imam Syafi'i pulang Pak. Ketika dalam perjalanan dia menemukan petani anggur, bawa gerobak. Ketika bawa gerobaknya rusak. Dibantu sama Imam Syafi'i, diperbaiki sama Imam Syafi'i. Petani anggurnya senang Pak. Sudah itu dikasih hadiah apa? Anggur beberapa ikat. Nih, karena kamu telah membantu saya untuk memperbaiki gerobak. Imam Syafi'i ketika dapat anggur, matanya berbinar-binar. Oh, senang banget dia. Tidak jadi pulang Pak. Balik lagi ke rumahnya Imam Malik, ketok pintu rumahnya, dibuka sama Imam Malik. Oh, kamu lagi Syafi'i. Di kitab tidak ada ini, tambahan dari saya ini. Oh, kamu lagi, masuk. Kemudian anggur tersebut dihidangkan kepada Imam Malik. Makan, wahai guru kami, saya dapat tadi rezeki itu anggur. Imam Malik ngambil lagi. Terus kemudian Imam Malik nanya, kamu ngapain kesini lagi? Kemudian Imam Syafi'i berkata, laqad asabtu. Saya benar. Benar apa? Pendapat saya tadi benar, wahai Imam Syafi'i, wahai Imam Malik. Apa? Kita tidak mungkin mendapatkan harta kecuali kita ikhtiar dulu. Kok bisa? Iya, tadi saya pulang dapetin gerobak rusak, kemudian saya perbaiki, akhirnya dapat anggur. Coba kalau saya nggak membantu kemudian tukang gerobak itu, maka saya nggak akan dapat anggur. Berarti apa? Laqad asabtu, saya sudah benar. Oh, Imam Malik ambil anggur lagi. Setelah itu kemudian Imam Malik itu jawabnya itu indah Pak. Laqad asabtu. Loh, saya juga benar. Loh, kok kamu benar juga? Iya. Wong saya nggak ngapa-ngapain, kamu datang bawa anggur, saya makan anggur. Coba Pak, Masya Allah. Loh, dua-duanya ketawa Pak. Nggak sekeras Bapak memang. Kan Bapak orang Medan. Kalau Imam Syafi'i sama Imam Malik kan orang beda, bukan orang Medan. Loh, ketawa itu selesai Pak. Makanya kemudian di situ akhirnya kita mengenali perbedaan para ulama itu tetap ada. Kalau memang ada perbedaan, ayo kita hormati perbedaannya. Kalau memang tidak ada perbedaan, ya katakan tidak ada perbedaan. Contoh, niup lilin ketika ulang tahun, tidak ada perbedaan Pak. Oh, itu perbedaan para ulama. Ulama mana yang niup lilin? Imam Syafi'i niup lilin. Kalau ada Pak, saya ingin tahu hadisnya dari mana itu. Tahun baru, enggak ada ulama yang berbeda tentang masalah itu. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Tapi kalau memang ada perbedaan para ulama, sikapi itu dengan sikap ma'ruf. Walaupun antum mungkin tidak memilih pendapat itu, tapi antum belajar untuk menghormati pendapat yang dia pilih.